Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar menghargai keberagaman teman. Muatan PPKN tema 1 subtema ketiga. Perbedaan akan selalu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saja dalam hal pertemanan. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu atau teman-temanmu. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki hobi yang sama? Biasanya di dalam pertemanan kita memiliki hobi yang berbeda-beda. Misalnya dalam hobi bermain. Ada yang senang bermain lompat tali, ada yang senang bermain bola sepak, atau mungkin yang senang bermain permainan tradisional. Nah, anak-anak, saat bermain pun semua orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kita harus tetap menghargai dan menyayangi teman kita yang memiliki perbedaan kemampuan. Kita ambil contoh saat bermain lompat tali. Nah, kira-kira apa yang harus diciptakan dalam sebuah permainan agar permainan dapat berjalan dengan lancar? Kuncinya ada pada kerjasama. Permainan kelompok seperti permainan lompat tali dapat terlaksana karena ada kerjasama antar pemainnya. Coba bayangkan jika dalam suatu permainan tidak ada kerjasama, apa yang akan terjadi? Nah, oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa kerjasama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Tentunya kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama, bukan dilakukan untuk keburukan. Ingat ya anak-anak. Di dalam kerjasama harus ada sikap saling menyayangi dan menghargai sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat teman kalian melakukan kesalahan saat bermain? Atau pernah melihat teman kita kurang cepat dalam bermain? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kepadanya? Apakah kalian akan memarahinya? Tentu tidak ya. Nah, ada cara yang lebih baik dalam menyampaikan kritik atau saran kepada teman kita. Sekarang coba perhatikan dan pahami dengan baik ya anak-anak. Berikut ini adalah sikap dalam menyampaikan kritik atau saran kepada teman. Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ya anak-anak, tujuannya apa? Untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Sikap yang kedua yaitu mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Ingat anak-anak, tidak boleh di depan orang banyak. Kenapa? Karena jika kita mengkritik seseorang di depan orang banyak, tentu akan membuatnya merasa malu. Bayangkan jika kita berada di posisi seperti itu, kita dikritik oleh orang di depan orang banyak. Tentu kita merasa malu, bukan? Nah, anak-anak selain merasa malu, mereka juga dapat merasa tersinggung terhadap kritik yang kita berikan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak akan mau mendengarkan kritik dari kita. Oleh karena itu, pilihlah waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Mengapa? Karena dengan kata-kata kasar tentu dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman, bahkan marah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakan kata-kata yang tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. Sikap yang keempat yaitu mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Nah, ini yang sering kita temui ya anak-anak. Kita sering mengkritik orang lain, tapi kita lupa. Yang kita kritik itu seharusnya perbuatannya, bukan orangnya. Dengan cara seperti itu, orang yang kita kritik akan mengerti mana hal yang harus diperbaiki olehnya. Sikap yang kelima yaitu lakukan dengan tersenyum. Nah, anak-anak, bangunlah kenyamanan, bukan ketegangan.
Cara ini akan membuat orang yang kita kritik merasa kita berada di pihak yang sama, dan orang yang kita kritik akan membuka dirinya terhadap kritik yang kita berikan. Sikap yang terakhir dalam memberi kritik adalah akhiri dengan kesimpulan atau solusi yang bisa diambil atau dilakukan oleh orang yang kita kritik. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik kita, sekaligus mengajarkan bagaimana cara orang tersebut mencapainya. Contohnya dalam bermain lompat tali tadi, teman kita melakukan kesalahan. Nah, setelah kita memberi kritik, kita memberikan solusi. Bagaimana cara teman kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama, ya? Begitu anak-anak. Semoga kalian dapat memahami penjelasan-penjelasan Ibu mengenai cara menghargai teman dan sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Dan yang paling penting adalah kalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.